Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di Ismi Insight. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang ikan. Teman-teman termasuk golongan yang mana nih? Penyuka ikan atau nggak suka dengan makanan yang namanya ikan? Buat saya pribadi, yang namanya ikan selalu menggugah selera saya untuk makan. Baik ikan itu digoreng, baik ikan itu dibakar, digulai, dipepes, dan lain sebagainya selalu membuat saya berselera untuk makan. Tapi walaupun ikan selalu menggugah selera saya, kalau saya diminta untuk makan ikan segar yang masih mentah, saya akan menolaknya. Karena apa? Karena saya tidak suka makan ikan mentah, berbeda dengan orang-orang yang ada di negara Jepang. Tahukah teman-teman bahwa untuk mendatangkan ikan yang segar, para nelayan Jepang dahulu harus berlayar jauh. Nah, ketika mereka berlayar jauh, mereka menangkap begitu banyak ikan. Karena mereka memakan waktu lama dalam perjalanan, sesampainya di daratan, ikan tersebut sudah tidak segar lagi. Muncullah ide para nelayan ini menaruh sebuah freezer besar di dalam kapalnya. Sehingga ketika mereka berhasil menangkap ikan tersebut akan dimasukkannya ke dalam freezer, dan harapannya agar ikan tersebut tetap dalam kondisi segar. Tapi nyatanya ketika ikan ini sampai di daratan dan dijual ke pasar, ternyata tidak sesegar yang diharapkan oleh si pembeli ikan, sehingga harga pun masih dihargai rendah. Nah, para nelayan ini kemudian memikirkan ide lain dan muncullah ide baru, yaitu membawa atau menaruh tangki besar dalam kapal mereka. Fungsinya apa? Jadi ketika para nelayan ini menangkap ikan, mereka akan memasukkannya ikan ini hidup-hidup ke dalam tangki dan menjaga agar tetap hidup sampai dengan ke daratan. Tapi ternyata ketika ikan ini dimasukkan, awalnya mereka akan bergerak aktif. Tapi kemudian mereka akan lelah, mereka akan capek, dan mereka tidak akan bergerak lagi. Sehingga ketika sampai di daratan pun masih dalam kondisi sudah tidak segar lagi. Akhirnya setelah mendalami kasus ini dan juga melakukan analisa, mereka kemudian mengambil pelajaran dan mereka mempunyai ide baru. Dan ternyata ide ini berhasil membuat ikan tetap segar sampai ke daratan. Gimana caranya para nelayan ini membawa ikan dalam kondisi tetap segar? Ketika ikan hasil tangkapannya mereka ditaruh di dalam tangki yang besar, mereka akan memasukkan hiu kecil ke dalam tangki tersebut. Sehingga apa? Sehingga ikan-ikan tadi hasil tangkapan mereka akan terus bergerak aktif. Karena apa? Karena menghindari si hiu kecil. Memang sebagian akan menjadi mangsa oleh si hiu, namun masih banyak sisa ikan segar yang kemudian ketika sampai di daratan, kesegarannya itu tetap terjaga, tetap terjamin. Itulah gimana caranya nelayan Jepang menjaga kesegaran ikan dari mulai penangkapan sampai dengan dibawa ke daratan. Begitupun kita dalam hidup ini. Terkadang hidup tanpa ada tantangan itu terasa hambar. Kita butuh tantangan untuk kemudian berlari kencang menuju ke puncak kesuksesan kita. Kita butuh tantangan agar kita semakin tough, kita semakin tangguh, kita semakin berupaya untuk apa? Untuk menggapai cita-cita besar kita. Itulah gunanya tantangan. Mungkin teman-teman sendiri pernah merasakan bagaimana susahnya teman-teman, bagaimana kehidupan teman-teman yang dulu menguras air mata, penuh kesedihan dan juga penuh dengan rintangan dan tantangan yang menghadang. Tapi coba tengok sekarang, coba tengok hari ini, coba rasakan kali ini. Teman-teman adalah orang-orang yang hebat. Buktinya apa? Buktinya teman-teman bisa melalui itu semua dengan baik. Coba kamu tengok
masa-masa sulit yang pernah menguras energimu, menguras air matamu, bahkan sempat mematahkan perjuanganmu. Mungkin saat ini kamu mengharu mengenang semua itu dan kamu bertanya di dalam hati, kamu bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana kamu dapat melampaui semuanya ini? Jika saat ini kamu sedang mengalami hal senada, maka yakinlah bahwa kamu akan mampu melampaui semua ujian itu, semua tantangan itu, dan kamu mampu untuk menjadi versi terbaik kamu. Ada satu kutipan menarik, kamu adalah orang yang hebat. Buktinya, setiap persoalan dan semua tantangan hidup yang pernah terjadi di masa lampau, kamu bisa melewatinya dengan baik. Jika dirasa video ini bermanfaat, sila share ke banyak orang and see you on next video. Wassalamualaikum.